yang perkenalan pertamanya dengan Indonesia adalah melalui opor Semarang dan sepatu hidup aparat keamanan. Karena dan itu tidak pernah boleh kita lupakan. Karena kalau kita melihat perjalanan sejarah Republik ini naik turun, kalau kita lihat perjalanan sejarah Republik hanya dalam satu fragmen, mungkin kita akan terbuai. Tahun 1980-an itu baru puncak-puncaknya. Pertumbuhan ekonomi kita luar biasa sekali, ratusan persen bahkan kalau dibandingkan dengan masa sebelum merdeka. Kalau orang melihat hanya episode itu, nilai Indonesia di episode itu, mungkin bilang ini negara luar biasa. Tapi kemudian ternyata hanya 2 dekade saja kejadian yang dibincangkan sejarah kita, yaitu tragedi 98. Kenapa? Karena alam akan selalu koreksi ketika ada ketamakan, ketika ada kerakusan, ketika ada kebengisan. Allah akan tahun 97 Partai Golkar itu menang 74% di Indonesia. Tahun 98 tragedi terjadi. Tragedi 98. Kenapa? Faktor krisis ekonomi. Artinya bahwa pada waktu itu fondasi ekonomi kita secara fundamental sangat lemah. Karena apa? Tidak ditopang oleh hal-hal yang menguatkan. Padahal Indonesia punya begitu banyak hal yang seharusnya menjadi prasyarat negara maju. Kita ngomong mimpi Indonesia 2045 akan menjadi advanced nation, negara maju. Bisakah terjadi? Kita bandingkan Indonesia dengan negara tetangga kita Singapura. Indonesia begitu kaya akan kekayaan alam. Indonesia orangnya banyak, artinya labor force atau kekuatan pekerjaan yang jauh lebih banyak dari Singapura. Indonesia punya lahan yang begitu luas, tanahnya begitu subur, sehingga diversifikasi hasil pertanian bisa begitu banyak terjadi. Tapi kenapa kita kalah makmur dengan Singapura? Negara kecil, nggak punya minyak, tetapi menjadi pengekspor produk olahan minyak terbesar, salah satu yang terbesar di dunia. Nggak punya minyak sama sekali. Nggak punya orang untuk melakukan transaksi finansial, transaksi perbankan, tapi dia menjadi salah satu financial hub atau pusat keuangan dunia yang terpercaya. Kenapa itu semua? Kok bisa dilakukan Singapura? Orangnya cuma kecil, bahkan mungkin beberapa ratus ribunya, bukan 1 jutaan orang Indonesia yang tinggal di sana. Uangnya pun dari Indonesia. Kenapa orang Indonesia lebih suka menaruh uangnya di sana daripada di sini? Karena satu, di sana ada yang namanya the rule of law, penegakan hukum. Hukum dihormati, transaksi dihargai, kontrak dihargai, korupsi diperangi. Nah, kalau hal-hal semacam ini kemudian tidak kita atasi, percuma kita bicara tentang mimpi 2045. Kepastian hukum, lalu kemudian ada investasi yang besar, negara melakukan investasi kepada rakyatnya. Rakyat betul-betul dicerdaskan, bukan dibodohi, bukan cuma disuruh joget-joget aja. Ini loh yang akan menjadikan Indonesia negara maju. Kekayaan alam dikelola dengan sebaik-baiknya, bukan untuk kepentingan segelintir orang dan kroninya, tetapi untuk kepentingan rakyat seluruhnya. Bapak Ibu sekalian, inilah tujuan kita bernegara. Dan teman-teman
aktivis 98 membuktikan bahwa kalian ingin negara ini bisa maju, ingin meraih potensialnya, ingin meraih potensinya yang kita miliki, dan kalian berjuang. Dan saya hari ini mengatakan bahwa perjuangannya belum selesai. Jaga stamina Anda semua. Kalau usul ini, itu usul. Bayangkan sudah titik terendah, naik lagi, titik terendah, naik lagi, dan itulah salah satu kunci menjadi pejuang. Negara ini masih membutuhkan kontribusi dari Bapak Ibu sekalian. Negara ini masih membutuhkan kritik, memastikan bahwa pemerintah yang ada harus dikoreksi ketika kebijakannya melenceng dari kepentingan rakyat banyak. Pada saat ini ketika sebagian besar masyarakat kita terlena, sebagian masyarakat kita sangat tidak terdidik untuk bisa mengerti hak-haknya. Anda sekalian lagi harus menjadi lilin untuk menerangi Indonesia. Anda sekalian yang harus terus mengumandangkan suara hati nurani masyarakat. Janganlah kekayaan alam digerus, hutan kita ditebang begitu saja. Masyarakat adat terpinggirkan, tidak ada yang memikirkan. Negara ini dibangun untuk semua, bukan untuk kepentingan segelintir manusia. Jadi melalui acara halal bihalal ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, perjuangan masih panjang. Mimpi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 masih adalah mimpi yang harus kita pelihara, dan menjadi tugas kita semua untuk melakukan banyak hal untuk bisa meraih mimpi itu. Ada satu begawan ekonomi dunia namanya Adam Smith yang mengatakan bahwa the wealth of the nation, it's its people, not its government. Jadi kekayaan dari sebuah bangsa itu adalah manusianya, bukan pemerintahnya. Selama masih ada pejuang-pejuang seperti Bapak Ibu sekalian, bisa meraih 2045. Selamat berjuang.